Saya kan dengan beberapa kasus ini ada 12 LP ya, plus LP Ketua PN Jakarta Utara, jadi 13. Alhamdulillah semuanya selesai. Netizen kan banyak buzzer. Kami 11 orang, kita akan berlebaran di Kuala Lumpur. Dalam dunia advokat, siapa yang tak mengenal nama Rasman Arif Nasution? Pengacara yang dikenal vokal dan berani itu sepertinya tidak pernah sepi dari berbagai pemberitaan di media. Kiprahnya sebagai pengacara memang tidak perlu diragukan. Berbagai kasus pernah ditanganinya dan kliennya tersebar dari berbagai kalangan. Dan di bulan Ramadan di tahun 2025 ini, Rasman dihadapkan dengan sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Dan yang menarik, sepanjang tahun 2024 saja, Rasman mengaku dilaporkan sebanyak 13 laporan dengan kasus yang berbeda-beda. Meski tidak dipungkiri, perselisihannya dengan Hotman menjadi kasus yang viral dan menuai banyak perhatian. Terutama kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu yang berbuntut berita acara sumpah advokatnya dibekukan. Lantas seperti apa Rasman Arif Nasution merefleksikan berbagai kasus yang dihadapinya, terutama perseteruannya dengan sejumlah selebriti seperti Nikita Mirzani dan sesama pengacara Hotman Paris yang jauh dari kata habis. Saya kan dengan beberapa kasus ini ada 12 LP ya, plus LP Ketua PN Jakarta Utara, jadi 13. Alhamdulillah semuanya selesai. Nah, justru 2025 awal sampai dengan Ramadan sekarang itu lebih turun intensitas tekanannya. Yang berat itu 2022 awal ketika LP bertaburan di mana-mana. Kemudian orang menyerang terus kiri dan kanan, ada banyak orang. Kalian saya tidak usah sebut lah, kalian sudah tahu. YouTube ini, podcast itu, berita ini, berita itu. LP itu ada yang di Medan, ada yang di Polres, Jaksel, ada yang di Polda Metro, ada yang di Mabes Polri. Nah itu hampir setiap minggu itu ada aja laporan. Tapi saya siasati dengan tenang. Saya atur strategi dengan tenang. Pertama saya rembukkan keluarga. Saya panggil Bu Eli, panggil Bu Ade, anak-anak saya dudukkan semua. Saya jelaskan ini pokok masalahnya. Nah, 2022, 2023 itu yang justru berat. 2024 itu di awal sudah mulai tenang karena saya sudah menyajikan semua. Yang berat itu kan laporan dugaan ijazah palsu. Nah, dengan laporan Evi Susanti yang katanya saya penggelapan 1,2 M. Itu yang benar-benar saya harus klarifikasi dan lakukan perlawanan hukum. Nah, ini yang saya kurang pantau karena memang di dalam beberapa pendapat para ahli dan teman-teman lawyer itu nggak masuk unsurnya. Nah, tiba-tiba dia, apalagi sudah gelar perkara khusus, sudah berguguran beberapa BB-nya, barang buktinya, tiba-tiba P21 pada November. Nah, karena P21 ya mau tidak mau kita hadapi. Nah, karena itu di 2025 ini sebenarnya dengan persoalan saya dengan Hotman dan teman-teman yang lain itu sudah mengecil. Nah, lalu kemudian ada sedikit ya insiden ya di ruang sidang PN Jakarta Utara. Ada ya sedikit kegaduhan dan itu sudah dilaporkan ke Bareskrim dan sudah kita diperiksa dan sudah kita jelaskan.
dasar-dasar. Jadi insya Allah 2025 ini awal ditambah dengan Ramadan, justru menurut saya dan keluarga itu posisi kasus yang menyudutkan saya menjadi mengecil. Dan kasus-kasus yang saya pegang memang viral dari dulu. Baru yang terakhir ini viral Fadel, kemudian tambah viral lagi Loli datang ke saya, kemudian viral lagi saya oleh NM, kemudian lanjut ke kasus-kasus berikutnya. Itulah yang kejadian di PN Jakarta Utara. Saya merasakan di Ramadan ini justru menambah spirit, kekuatan dalam diri saya dalam melaksanakan tugas profesi saya. Dan saya akan luruskan ya bahwa tidak benar kalau saya tidak bisa nangani klien, itu salah besar, itu yang dibelokkan ya. Nah, untuk persidangan karena berita acara sumpah dibekukan, itu pun tidak diatur pembekuan itu. Jadi itu ada waktunya nanti untuk kita proses ulang untuk diaktifkan kembali. Kiprah Rasman di dunia advokat yang khas dengan gayanya yang meledak-ledak kerap mengundang kontroversi. Sebagai pengacara, Rasman sering dianggap musuh bersama oleh netizen. Tak jarang, berbagai cacian dan nyinyiran kerap dialamatkan kepadanya. Namun, dalam berbagai kasus, Rasman juga pernah mendapat dukungan luas dari netizen. Misalnya saja, perseteruannya dengan Nikita, tidak sedikit netizen yang menyuarakan dukungannya. Lantas seperti apa Rasman menanggapi fenomena netizen yang kerap bersuara lantang di media sosial hingga tak jarang menyerang secara personal? Ya saya kalau dengan netizen ya saya begini. Ada orang yang profesinya mungkin ya memelihara netizen untuk hidup dia. Nah, karena mungkin dia butuh live, butuh cari makan di situ ya. Saya tidak kenal netizen ini siapa. Yang hanya dilihat di situ nama akun dia atau apa gitu kan. Lalu kemudian dia menghina orang. Kita nggak kenal. Jadi netizen ini gampang sekali kalau kita mau cari simpati netizen. Saya tahu caranya. Kita lembut, kita ini ya membuat pencitraan. Tapi saya enggak gitu. Karena saya merasa bahwa diri saya gitu. Me, I and myself gitu ya. Jadi saya, aku dan diriku gitu. Jadi saya tidak terbiasa untuk membangun branding yang tidak sesuai dengan nurani saya. Jadi kalau netizen itu bersuara negatif tentang saya, dan alhamdulillah sekarang juga netizen sudah mulai fair. Jadi mereka ini kan lihat gini, ketika Loli datang ke saya, itu netizen banyak yang dukung saya. Nah, ketika NM sampai bertaruh 5M bahwa Fadel akan dipenjara sebelum tahun baru, nah saya terima tantangannya, taruhannya, dukung saya. Nah, ketika saya bersuara tentang Ahok yang disebut-sebut namanya oleh Hotman, netizen juga dukung saya. Jadi, tapi saya netizen ini paling sepertiga lah yang saya jadikan sebagai referensi. Netizen kan banyak buzzer. Yang buzzer itu lihat aja dari nanti kalau ada 2-3 postingan yang netizen dukung saya, pasti masuk yang counter itu. Nampak itu. Kalau saya ada dipuji 1-2-3 netizen, di belakangnya sudah. Nah, jadi kelihatan memang. Dan itu saya sudah tahu. Itu adalah cara yang dibangun untuk bagaimana menyudutkan seseorang. Tapi sejatinya hukum tidak ditegakkan karena netizen. Walaupun sekarang ini kok sepertinya ya no viral no justice. Tidak ada pemberitaan yang menjadi atensi, maka tidak ada keadilan. Saya kira enggak, itu hanya sebagai sebuah tambahan masukan. Dan masukan netizennya harus benar-benar didalami, didasari dengan pikiran yang jernih untuk mengambil satu tindakan. Makanya netizen juga ada yang saya laporkan, kira-kira begitu. Kalau sudah saya anggap keterlaluan.
Dikenal garang menghadapi para seterunya, ternyata Rasman sosok yang hangat di tengah keluarga, terutama anak dan istrinya. Dan di bulan Ramadan kali ini, tim Cumi-Cumi.com berkesempatan mengunjungi kediaman Rasman di Jakarta Selatan saat bersantap sahur bersama keluarga besar. Lantas seperti apa kegiatan Rasman selama menjalani ibadah puasa? Dan benarkah Rasman akan memboyong keluarganya untuk berlebaran di negara tetangga, Malaysia? Inilah rumah kecil kita. Ini foto ayah saya ya. Yang sebelah kanan almarhum Bizarul Hakim Nasution Al-Hafiz, Hafiz Quran. Sebelah kiri ibu saya Siti Zulahi alias Bolli. Mak saya ini memang kami ada keturunan dari Arab Gujarat, India. Ini foto saya dengan Bu Ade dan Khalif. Ini di Aceh. Ya alhamdulillah, seperti biasa ini saya didampingi oleh anak saya yang terakhir, Zikri Khalif Arif Nasution, panggilannya ini Ran Junior 2 ya. Jadi tadi ya makan apa biasalah seperti itu, dan biasa begini lanjut subuh kemudian langsung tidur, terus sebentar baru nanti siang, sebelum siang itu kita lihat berkas apa agenda hari ini, kemudian saya panggil ajudan untuk menyampaikan apa kegiatan-kegiatan hari ini. Tetapi Ramadan ini memang kali ini saya merasa lebih dekat ke Tuhan. Saya niati kami 11 orang. Kita akan berlebaran di Kuala Lumpur, di Malaysia. Karena saya kan lama di sana, sekolah di sana, kuliah di sana, dan akan sholat nanti di Masjid Negara Idul Fitri. Makanya kita sepakati kita ambil 2 hari sebelum Ramadan berakhir, kita di sana biar dapat suasana Ramadannya, berbuka bersama dengan anak-anak dan istri. Kemudian nanti Idul Fitrinya juga kita ambil di sana di Kuala Lumpur. Perjalanannya 1 minggu, 4 hari di Kuala Lumpur, 3 hari di Penang. Baru hari ke-8 kita pulang. Iya, terima kasih sudah datang ke kediaman saya di daerah Jagakarsa, Ciganjur, Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberi berkah dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah di Al-Quran, bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan syariat Islam, maka diampunkan dosa-dosanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.